Halo Bapak Ibu, berjumpa lagi dengan saya di sini di dalam renungan harian. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Semua sehat, semua bahagia? Harus dong, yang pastinya. Jangan lupa untuk selalu bersyukur. Baik, kita bersama-sama mendengar firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami menyadari bahwa kami sebagai manusia penuh dengan kesalahan, penuh dengan dosa, penuh dengan hal-hal yang menyakitimu. Dengan itu Tuhan, kami memohon padamu kiranya Tuhan yang senantiasa menegur kami ketika kami sebagai manusia mulai menjadi manusia yang penuh dengan pendosa, manusia yang penuh dengan kemunafikan, manusia yang penuh dengan ketidakpastian. Kiranya Tuhan yang tetap meneguhkan kami sehingga iman kami semakin kuat, semakin menjadi pribadi yang seturut dengan kehendak-Mu. Dan Tuhan, sebentar kami hendak bersama-sama merenungkan sabda-Mu, kiranya Tuhan yang senantiasa memberikan kami kekuatan dan kami menapaki hari demi hari. Bersabdalah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Amin. Firman Tuhan pada hari ini saya bacakan dari Roma 3 ayat yang ke-21 hingga ke-31. Roma 3 ayat yang ke-21 hingga ke-31. Demikian firman Tuhan. Manusia dibenarkan karena iman. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya pada Yesus. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa lain? Ya, benar. Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Artinya kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman maupun orang-orang tak bersunat juga karena iman. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Karena sekali tidak, sebaliknya kami meneguhkannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbagi kita yang baik membaca, melainkan menerapkan, merefleksikannya dan menjalaninya dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Ya, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita menilai seseorang untuk melakukan sesuatu, sebuah pekerjaan, sebuah proyek, sebuah pelayanan, ataupun apapun, pastinya kita memiliki atau mempunyai standarisasi. Entah itu karena ketampanan, kecantikan, kepintaran, kemampuan, bisa atau tidak, layak atau tidak, dan sebagainya. Mengapa demikian? Karena manusia sebenarnya sejatinya sangat senang mencari sosok yang sempurna, sosok yang betul-betul superior, luar biasa, yang serba bisa, yang enak dipandang, yang tidak malu-maluin jika melakukan hal apapun. Takutnya kalau salah milih orang nanti malah malu-maluin dan sebagainya. Setiap manusia
mempunyai standarisasi untuk hal-hal apapun, untuk sebuah kelayakan, dan tidak mau mencoba yang lain. Bisa atau enggak, karena sudah terlebih dahulu menjudge, oh tidak bisa, tidak meyakinkan. Padahal Tuhan sendiri tidak pernah seperti itu ketika melihat umatnya. Dapat kita bayangkan, jikalau Tuhan mempunyai standarisasi manusia yang bisa masuk ke dalam surga, angkat tangan. Siapa yang memenuhi standarisasi Tuhan? Ada di antara kita? Ada yang bisa? Apakah kita terpilih? Apakah kita mampu? No. Belum ada yang bisa memenuhi standarisasi manusia. Sebaik-baiknya orang tidak melukai secara verbal dengan kata-kata, sebaik-baiknya orang tidak melakukan hal-hal yang buruk tanpa perilaku, tapi dalam pikiran, dalam hati sudah terlebih dahulu menyakiti, sampai berdosa. Karena tidak ada satupun antara kita, kalau jika Tuhan membuat standarisasi, barang siapa yang masuk dalam surga harus seperti ini nih, tidak ada yang bisa masuk dalam list. Dan saya pun juga merasa demikian, walaupun saya pendeta, saya masih sangat jauh untuk masuk ke dalam standarisasi Tuhan. Jika Tuhan membuat sebuah standarisasi untuk masuk dalam surga. Dalam firman Tuhan pada hari ini, Tuhan menjelaskan, hanya karena imanlah yang dapat menyelamatkan kita dari segala dosa. Hanya karena iman. Di ayat 27 mengatakan, jika demikian apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan tidak, melainkan berdasarkan iman. Ayat 28, karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hal lain atau melakukan hukum Taurat. Hanya karena iman. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sejatinya kita sebagai manusia adalah manusia yang penuh dengan dosa, manusia yang penuh dengan kesalahan. Maka dari itu ketika saat ini kita masuk dalam masa prapaskah, kita diajak kembali untuk menghayati pengorbanan Tuhan Yesus yang sungguh luar biasa. Siapa lagi kalau bukan untuk kita? Dan maka dari itu Tuhan hanya ingin kita memiliki iman yang kuat dan mempercayai Dia adalah sumber keselamatan. Karena tidak ada yang lain, dan Tuhan tidak akan membuat sebuah standarisasi manusia untuk masuk dalam surga. Tidak akan pernah membuat. Hanya karena imanlah. Dan maka dari itu mari kita bersama-sama membentuk iman kita, terus menempa iman kita agar iman kita semakin bertumbuh. Bukan menjadi iman yang kapal selam hanya timbul tenggelam, tapi menjadi iman yang terus terbit, yang terus memancarkan sinarnya, memancarkan terangnya bagi banyak orang. Kiranya kita tetap semangat di dalam berjuang memperdalamkan iman kita dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami sadar bahwa kami sebagai manusia masih banyak kekurangan, masih banyak kesalahan. Namun melalui firman-Mu kami meyakini hanya karena imanlah kami dapat dikuatkan, dapat semakin menjadi pribadi yang kokoh. Kiranya Tuhan tetap menyemangatkan kami dalam kami menumbuhkan iman-iman kami. Tuhan, pada hari ini kami kembali hendak mendoakan untuk orang-orang terkasih kami yang saat ini sedang sakit. Kiranya Tuhan sembuhkan mereka, jamah mereka, sehingga mereka dalam sakit penyakitnya dapat merasakan bahwa Engkau terus menjamah mereka, memberikan mereka semangat, sehingga orang terkasih kami dalam sakit penyakitnya tetap mau untuk berjuang. Kami juga hendak berdoa Tuhan untuk kehidupan kami. Kiranya Tuhan yang menopang kami,
Tuhan yang memberikan kesejahteraan, pertolongan, sehingga kami dalam masa pandemi ini tetap mau mensyukuri apa yang telah Kau berikan kepada kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang-orang terkasih kami yang bulan ini, minggu ini, ataupun hari ini sedang berulang tahun. Kiranya Tuhan berikan mereka panjang umur, kesehatan, berkat, sehingga semakin bertambahnya umur, semakin bertambah juga imannya, ia semakin dewasa. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, kami serahkan di dalam Tuhan Yesus Kristus yang adalah Juru Selamat kami. Amin. Demikian pada hari ini, sampai berjumpa lagi di mana berikutnya. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.